Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Diki Adriana Sampurasun. Nah, kali ini kita datangkan ya yang profesi yang kalian sudah request, yang komen, kita datangkan langsung. Dia profesinya sebagai tukang cilok ya. Iya. Dengan siapa namanya? Mang Ade. Mang Ade, dengan Mang Ade berarti. Itu sehari-hari jualan cilok. Jualan cilok. Jualan cilok. Nah, untuk jualnya itu cilok itu dibikin sendiri atau ngambil lagi sih ke orang lain gitu kan? Biasanya kan kalau ada itu kan ada yang ngambil, ada yang bikin sendiri. Nah, itu untuk prosesnya itu kayak gimana? Untuk ini sih saat ini ngambil sendiri ya, ngambil sendiri, bikin sendiri gitu kan. Jadi kita usaha kecil-kecilan lah dari keluarga gitu kan, turun temurun dari keluarga sendiri gitu. Nah, untuk berjualan cilok ini udah berapa lama sih berprofesi jual cilok ini? Kurang lebih ya hampir 10 tahun ya, soalnya kan dari 2009 juga, sekarang 2020 gitu kan. Ya kurang lebih segitulah, 10 tahunan ya. 10 tahunan berarti 10 ya. tahun. Nah, untuk misalkan itu kan hasil jualannya nih, hasil jualannya itu per harinya itu kalau boleh tahu berapa ya? Kan biasanya kan jualan itu kan ada rame, Iya. ada sepi. Nah, itu Ini saya tanya balik ya. iya, Ini masalah modalnya apa keuntungannya nih? keuntungannya. Oh, kalau keuntungannya sih saya pribadi gitu kan, berhubung ini usaha sendiri tapi sistemnya setoran gitu kan, setor sama ke bapak gitu kan. Iya. Jadi kita diajar mandiri gitu. Iya. Bila mana kita terlepas dari orang tua, jadi kita ngambil dari orang kan kita nggak kaget lagi gitu kan. Itu sih ya kurang lebih, ini sih cuma ukuran saya gitu. Kotor-kotornya 80.000 gitu. 80.000 per hari 80.000 lah. Nah, untuk misalkan modal awal, ini kan usaha sendiri gitu kan ya. Itu untuk modal awalnya, itu kan kalau misalkan setiap hari 80.000 setiap hari gitu kan. Untuk modalnya itu kira-kira berapa ya? Kalau modal kita kan di rumah jualan bertiga ya. Oh, bertiga. Ada adik, ada ibu gitu kan, sama saya pribadi. Itu ya kurang lebih sekitar 400.000 lah. Itu untuk 400 ya untuk 3 orang gitu ya, 400.000 modal pertamanya. Modal pertama berarti 400 ya? Iya, 400. Nah, hasil jualan cilok itu apa sih? Itu kan bertiga, berarti perharinya beda-beda atau sama? Beda itu, beda-beda. Kadang kan saya bawa 350, adik pun kadang 350, ibu kadang 200.000. Itu ya kalau ditotalin ya sekitar dapat 700 apa 600 lebih lah gitu kan. Tapi kan dalam arti kan untuk dapat penghasilan gitu kan belum beli lagi yang ini gitu kan. Harus ada resikonya gitu juga kan, kan, yang lain beli modalnya ini lagi gitu kan. Nah, untuk misalkan untuk lokasi daerah jualan itu di daerah mana? Kalau lokasi saya di Cigowong ya. Cigowong, desa Sukamaju kalau nggak salah ya, Sukamaju. Nah, untuk kan misalkan untuk per hari kalau normal itu kan misalkan kadang ada yang 80 gitu kan bersihnya kan. Nah, untuk selagi masa pandemi itu kayak gimana itu? Kalau untuk masa pandemi kayak gini sih sekarang terus terang jujur
agak berkurang ya gitu. Berkurang. Sebelum ada pandemi ini sih saya pernah pendapatan itu satu hari 500.000 lah, 500.000 pernah, itu 480.000 juga pernah gitu kalau sebelum pandemi. Untuk sekarang sih cuma 350, paling mentok ya 220 gitu. Itu udah termasuk, kalau untuk pedagang sekarang sih udah hebat lah gitu kan. Itu normalnya gitu. Normalnya. Tapi untuk kan masa-masa ini gitu. untuk berhubung pandemi gitu kan sedikit menurun. Nah, gitu. ada penurunan lah. Nah, untuk misalkan Bang Ade ini kan udah di sejak 10 tahun ya udah terjun langsung ke dunia perdagangan gitu kan, diajarkan sama orang tua. Itu sangat bagus motivasi ya. Jadi jangan malu-malu kalau misalkan untuk berprofesi apa atau apa, yang penting lakuin halal. Yang penting halal lah. Yang penting halal. Jangan malu dan gengsi gitu kan. Semangat terus buat Bang Ade gitu kan. Untuk itu kan berjualan bertiga ya? Bertiga. Nah, itu untuk Bang Ade sendiri itu bertiga itu nyebar ke mana aja atau ada yang ikut Bang Ade juga gitu kan? Nggak ada sih, termasuknya adik saya itu yang paling ke Ciasahan gitu kan, ke Cilame gitu. Ya ujung-ujungnya sih ke Cigowong juga gitu kan. Cuma kalau saya pribadi khusus Cigowong doang ya. Cigowong doang gitu. Kalau ibu itu ke Bunar, kalau nggak Bunar. Desa Bunar. Nah, untuk jualan kalau misalkan ini saya akuin sih tadi ciloknya juga enak ya kan. Nah, untuk misalkan ada gak sih kan kalau biasanya diajarkan juga ada cilok, ada bakso. Nah, itu masuk juga atau enggak gitu kan? Ya kalau saya sih kalau untuk kalau ibaratnya kalau orang sini bilang borongan gitu ya, borongan. Saya belum pernah dapat borongan gitu. Tapi ada pikiran buat kesana gak? Kalau misalkan ada, nih ada Bang besok misalkan saya ada mau nikahan nih, saya pengen ada cilok Bang Ade nih, nah enak gitu kan ketagihan. Nah, apakah itu bisa atau enggak gitu? Ya diusahain bisa sih ya. Kalau itu kan namanya rezeki kan nggak bisa ditolak gitu kan, ya diusahain bisa gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu kan paling diusahain gitu kan ya, dan untuk jualannya juga. Jadi kalau misalkan pasti dong, kalau misalkan semangat sih, tetap semangat gitu kan. Intinya kayak gini apa ya? Kalau saya pribadi gitu atau sendiri gitu, kalau ininya suka hujan gitu, nah itu ada nggak sih yang keluh kesahnya gitu? Ya kalau hujan sih terus terang sedih ya gitu kan, karena kita itu jualan kan dipikul, otomatis kita kan harus berteduh gitu kan. Sedangkan berteduh itu kan kita nyari yang tempat ligar, yang ibaratnya yang lega gitu kan, yang lega. Nah sedangkan posisi kampung Cigowong itu kebanyakan rumahnya mepet-mepet gitu kan. Nah akhirnya saya berteduh di situ aja gitu kan, yang pinggir rumah orang gitu kan. Ya itu sedihnya di situ gitu. Dikala orang masa-masa saya gitu kan bersama keluarga gitu di saat hujan, sedangkan saya kan kehujanan gitu di situ. Cuma buat mencari rezeki, sedikit rezeki lah gitu. Nah, untuk ini misalkan apa ya? Suka dukanya itu jualan cilok itu apa sih? Suka dukanya? Kalau dukanya sih kayak gitu ya, kehujanan, balik lagi kehujanan kan. Kalau masalah sukanya itu ya yang terpenting itu orang jualan habis dulu ya. Kalau habis ya pasti seneng lah gitu kan. Apalagi kalau habis hujan gitu kan, habis hujan terus terang gitu kan. Nah itu ya saya ituin gitu ya. Nah, untuk dari biasanya kan kalau misalkan jam operasi ya, kalau misalkan ini berangkat dari jam berapa, biasanya sampai pulang itu jam berapa gitu? Namanya orang jualan gitu kan, saya patokin itu kan jam 8:30 gitu. 8:30 saya berangkat. Tapi kalau 8:30 itu udah ini kan, namanya orang jualan itu nggak tentu ya kan, nggak tentu gitu. Kadang pulang jam 3 kalau lagi rame gitu kan. Kalau lagi sepi ya saya punya patokan tersendiri, maghrib gitu kan. Mau habis enggak maghrib pulang.
Nah, berarti patokan yang ini intinya patokan jam berangkat ya. Jam berangkat, Jam berangkat, jam tuh berangkat setengah 9. Tapi kalau untuk misalkan pulangnya nggak nentu. Nggak Kalau nentu. misalkan ya harusnya cepat cepet kan ya. pulang gitu cepet. kan. Kalau misalkan masih banyak ya bisa maghrib, Maghrib kan gitu. patokannya maghrib aja ya. Patokannya maghrib gitu. Nah, untuk Mang Ade sendiri untuk lokasi rumahnya itu di daerah mana ya? Untuk lokasi saya sendiri itu di kontrakan Pak Haji Sapri ya, Cilame, RT 1 RW 1 kayaknya. Nah, berarti kontrakan berarti asalnya ini dari mana ya? Asal pasti dia nggak bukan orang sini atau gimana iya, gitu iya. kan. Kalau asli saya sih dari Jawa Tengah ya, Jawa Brebes, Tengah. Bumiayu dari Jawa Tengah. Itu pas ke sini itu dari kecil apa dari umur berapa gitu kan? Terus diterapkan gitu kan cara jualan. Kalau terus terang kalau pernah sih waktu umuran 6 tahun gitu udah di sini, udah di Cilame gitu kan. Umuran 6 tahun udah pernah itu kan. Cuma balik lagi dari kelas berapa itu, kelas 1 SD itu saya di Jawa. Gitu kan, di Jawa sekitar 2 tahun lah, kelas 1 kelas 2 gitu. Akhirnya saya berangkat lagi, cuma bukan di sini. Bukan di sini. Di daerah Luwiliang, nerusin sekolah kelas 3 SD daerah Luwiliang gitu. Baru udah lulus sekolah, terjun dulu ke jualan atau nyari kerja dulu atau gimana gitu? Enggak sih, gitu kan. Saya kan sekolah termasuknya nggak lulus lah. Nggak lulus. Waktu mau ujian kelas 3 kalau nggak salah itu saya ngundurin diri gitu kan. Bukan ngundurin diri karena kemauan saya, karena faktor ekonomi keluarga gitu kan. Akhirnya saya ngundurin diri ikut sama keluarga gitu kan. Nah di situ juga waktu kesini tahun 2009 saya nggak langsung jualan, enggak, saya kerja dulu, kerja tempe kalau nggak salah dapat 2 bulan gitu, kerja tempe. Ini kan udah 10 tahun, Ya, berarti 10. mau hampir ke 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. Nah paling dari 10 tahun jalan ini itu keluh kesahnya apa sih? Atau semangat terus, biar semangat terus, biar motivasi semangat. buat teman-teman juga. Kalau ini sih motivasinya buat anak-anak sepantaran saya gitu ya. Intinya usaha itu yang penting halal ya. Yang penting halal, semangat terus, jaga kesehatan ya kan. Yang lebih utama itu berdoa lah sama yang Maha Kuasa gitu kan, untuk dikasih kesehatan selalu gitu kan. Nah, itulah pesan-pesan dari Mang Ade. Usia itu berapa tahun sih kalau kita tahu? 28 tahun itu 20 usia itu 28 tahun. Cukup motivasi juga, jadi kita juga ya jangan pernah menyerah atau malu dengan profesi sendiri gitu kan. Yang penting kita nggak minta, mau berusaha sendiri. Mungkin ini ada nggak sih cerita lucu atau saat berjualan cilok itu pasti dong, kalau ada anak-anak kecil gitu kan, atau cewek-cewek cantik gitu kan. Nah itu gimana? Ada cerita lucu nggak atau cerita apa gitu kan? Ada sih suatu cerita itu. Jadi gini, ada cewek nih beli ya. Cewek nih beli nih. Dia orangnya cantik. Cuma saya itu gimana ya? Namanya rasa jiwa ini kan masih ini ada rasa salting lah gitu kan. Jadi grogi gimana gitu kan. Jadi pas saya mau ngasihin itu kan, apa namanya, cilok ke dalam plastiknya itu, dia meleset. Akhirnya jatuh. Terus saya ketawa sendiri gitu kan, si ciloknya itu nggak mau masuk ke plastik, akhirnya jatuh gitu kan. Secara gitu kan, si cewek pun ketawa gitu kan. Itu cerita lucunya itu di situ. Jadi kadang pun ada grogi atau gimana? Iya, groginya ada, lucunya ada gitu kan. Mungkin untuk selama ini kan udah bertahan 10 tahun ya. Ada nggak sih trik-trik khusus untuk berjualan itu kayak gimana biar stabil atau gimana? Kalau ini buat para jualan cilok ya, untuk trik saya pribadi sendiri itu menariknya anak kecil dulu gitu kan. Otomatis kalau anak kecil dulu gini kan, beli gitu kan, otomatis dia itu kan akan bilang sama ibunya gitu, Bu,
bakso itu yang enak gitu kan. Nah. Otomatis anak kecil itu beli loh. Jadi saya itu triknya yang dulu itu anak kecil dulu lah. Anak kecil buat pemikat dulu gitu kan. Jadi patokannya anak kecil. Anak kecil lah. Jadi kalau anak kecil udah akrab sama kita gitu kan, otomatis dia akan bilang sama ibunya, "Bu, mau beli cilok yang itu," gitu ya kan. Itu lebih enak katanya. Otomatis kan ibunya nurutin anak kecil dong. Iya. Nah, gitu. Nah, ini balik lagi ke pertanyaan yang tadi ya, untuk putus sekolah itu. Nah. Ada gak sih rasa ya mungkin Iri gitu sama iri teman-teman sama gitu. teman, atau misalkan kecewa atau gimana melihat ekonomi keluarga maaf gitu kan orang ini gitu kan. Nah, untuk perasaannya itu kayak gimana? Kalau untuk perasaan saya sendiri sih mungkin penyesalan ada ya. Iya. Penyesalan ada karena nggak sampai sekolah lulus gitu kan. Saya aja gitu kan pengen sekolah terus gitu kan, pengen sekolah terus, pengen ngelanjutin gitu kan. Cita-cita dulu saya itu pengennya jadi otomotif. Dulunya pengen jadi otomotif gitu kan. Berhubung keluarga nggak mampu buat bayarinnya gitu sekolah ke otomotif, akhirnya saya mundurin diri gitu kan. Di samping itu saya pengen otomotif, si bapak pengennya jadi elektro sayanya gitu kan, jadi bentrok lah sama si bapak ini kan. Jadi bapak pengennya elektro, saya pengen otomotif gitu kan. Akhirnya mutusin di situ buat mundurin diri aja, ikut orang tua lah. Nah, pas kepikiran maksudnya itu jualan cilok itu apakah dari hati atau ngikutin orang tua gitu pertamanya kemauan sendiri, atau lihat ekonomi juga gitu kan, atau gimana untuk pertama kali terjun ke dagang cilok ini? Pertama kali dagang cilok sih jujur gitu ya, ngeliatin ekonomi orang tua gitu kan. Karena orang tua gitu kan, saya punya adik 3 nih sekarang, adik 3. Itu waktu itu kan adik saya belum, yang satu juga niatnya saya ini terjun jualan supaya adik saya sekolah. Yang ini nih adik saya yang kedua gitu kan. Pengen saya itu adik saya sekolah, berhubung ini kan dia nggak mau, sudah ada modal tapi nggak mau jual, nggak mau sekolah dia. Gitu kan. Malah dia ngikut. Itu yang jadi penyesalan saya itu di situ. Kenapa saya dulu gitu kan waktu saya pengen sekolah belum ada modal gitu kan. Nah sekarang udah ada modal, kok adik saya yang nggak mau sekolah gitu kan. Padahal gitu kan kita pernah ngerasain, jangan sampai adik kita ngikutin kan. Pengen lebih sukses lagi, makanya Kang Made ini terjun gitu kan buat ngebantu ekonomi keluarga. Iya, itu di situ. Jadi gimana ya, kalau tersendiri sih gimana perasaannya, kalau nyesel sih nyesel bener. Jadi untuk anak-anak yang sekarang gitu ya, anak-anak yang sekarang itu mohonlah gitu ya, kalau ada modal orang tua mending lanjut sekolah gitu kan, jangan sampai seperti saya gitu kan. Cita-cita masih sampai sekarang masih pengen jadi otomotif gitu kan, cuma mau gimana lagi, udah terlanjur gitu kan sekarang. Nah, pertanyaan terakhir mungkin ya, untuk Mang Ade ini cita-citanya atau kelanjutannya ke depan ini bagaimana? Apakah terus usaha cilok ini keluarga gitu kan? Apakah ada cita-cita lain gitu kan? Ya intinya sih pengennya gitu kan, ini kan usaha turun temurun dari keluarga ya, ya pengennya sih ngelanjutin usaha dagang cilok ini. Cuma kemungkinan saya kedepannya pengen punya kios gitu ya, nah jadi kan pasti rencana pengen kedepannya, jadi kan gimana sih ngerasain pikul itu gimana gitu kan. Jadi untuk kedepannya sih pengen punya kios gitu, punya kios aja gitu. Jadi biar orang tua itu gimana ya, ngerasain lah hasil jeripayanya gitu kan, jagain kios apa gimana gitu kan. Jadi adik pun bisa sekolah dengan itu ada modal gitu, ada modalnya tersendiri gitu buat sekolah gitu. Ya untuk sekarang sekolah itu terus udah adik 2 itu udah nggak sekolah. Yang satu itu ikut-ikutan lagi, baru juga kelas 6 SD gitu, udah mundur diri sekarang, malah milih dia pesantren gitu kan. Pesantren. Berarti yang penting ada kelanjutan gitu kan, nggak putus sekolah gitu kan. Nah, untuk Mang Ade ini anak keberapa sih, dari berapa bersaudara gitu kan?
Untuk saya sih anak pertama ya, dari 4 bersaudara gitu. Untuk sekarang nggak tahu lah, namanya juga kan ibu gitu kan sama bapak, kemungkinan kan bisa jadi ada adiknya lagi gitu kan. Nggak tahu kita mah. Nggak tahu juga kan, namanya manusia gitu, Iya. hawa nafsunya masih ada aja gitu kan. Jadi untuk kalian semua kalau ada nikahan atau acara-acara event tersendiri atau misalkan ada apa, bisa di order juga ya. Bisa. Cilok itu asli enak bener. Nah, Tadi juga di bawah itu asli bikinan sendiri dan itu rasanya enak. Nah kalian juga kalau misalkan mau order atau misalkan mau ini ada sosial media IG, Facebook atau apa gitu kan. ada Facebook sama WA. Nah mungkin di deskripsi ya untuk Facebook sama WA. WA-nya itu ntar cek aja di deskripsi kita, itu kalian bisa DM langsung atau chat langsung kalau misalkan mau di acara nikahan ada cilok gitu kan atau apa gitu kan, bisa hubungi Bang Ade ini. Nah untuk itu semangat terus buat Bang Ade, kejarlah cita-citamu, semoga sukses buat Amin. kedepannya. Amin. Insya Allah usaha itu tidak usaha itu tidak mengkhianati hasil. Hasil, Ya. yang penting semangat, tetap semangat lah. Ya, intinya tetap semangat dan terus berusaha. Mudah-mudahan kedepannya apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan untuk membangun kios, mudah-mudahan tercapai. Sekian dari saya. Selamat malam dari Desa untuk Indonesia.